kinerjanya dia tidak memenuhi dalam 1 bulan. Lalu dipotong atau dipotong ada persentasenya. Terus kehadiran dipotong. Lalu yang terlambat juga dipotong. Terlambat dipotong. Semua itu soalnya pas itu ya, nggak meleset banget. Abjadnya juga itu mungkin. Halo, ketemu lagi dengan kami. Obsesi, obrolan sehari-hari, sharing informasi. Kali ini kita punya bintang tamu, Bu Ane. Dan Bu Ane ini pegawai negeri loh, ASN loh, ASN. ASN, ya kita semua tahu ya, orang kayaknya sekarang masih seneng ya, masih merupakan tempat favorit ya ASN. Tapi ngomong-ngomong, Bu Ane ini dulu kerja bareng-bareng di tempat kita, bareng-bareng ya kerja di satu perusahaan di cabang yang pressure-nya tinggi banget ya. Ingat nggak target-target kita dulu? Ingat. Pulangnya sampai jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Kita pulang sampai jam 2 pagi dan Sabtu juga masuk. Nah, Bu Ane soalnya ini dia hobi di jambret. bakat jambret. Nah, dulu kita tuh pressure di kerjaan lumayan tinggi ya kalau swasta, apalagi di perusahaan kita, tempat kita bekerja yang pressure-nya lumayan banget ya dulu. Kita ada target, ada harus bikin planning, harus kalau planningnya service juga kita kan harus ketemu sama customer ya, benar-benar ini ya apalagi kalau terakhir itu ada target jualan juga ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak kebagian, Bu. Nggak kebagian, yang di service katanya sekarang kan kebagian harus ada target buat yang di CS sama di BPKB juga ya. Iya, gitu. Sekarang untungnya kita dulu nggak sampai segitu ya. Dan Bu Ane tiba-tiba keluar dia lamar sebagai pegawai negeri. Nah, kenapa sih dulu tuh sampai pengen pegawai negeri? Iseng doang atau memang niatnya pegawai negeri atau gimana tuh Bu Ane? Sebenarnya sih cita-cita dari dulu tuh ketika masih di Astra, dulu pengen sempat masuk pegawai negeri, karena mungkin yang dicita-citakan banyak orang ya, kayaknya santai katanya gitu ya, enak, diem, pikir-pikir gimana caranya kalau kita coba aja. Ternyata saya selalu gagal. Nggak pernah keterima. Memang rezeki saya harus di tempat kerja sebelumnya. Ya udah, menikmati saja kerjaan yang ada. Terus pada akhirnya kan resign. Emang benar-benar resign tuh buat di keluarga aja. Emang nggak niat mau kerja. Karena ini ya, karena ngurus anak ya. Ya, mau ngurus anak aja di rumah. Katanya. Tapi ternyata saya kan orangnya nggak bisa diam. Ngurus anak-anaknya yang stres ya. Sepertinya sih begitu ya. Anaknya biasanya kalau mama gini ya, kayak kita ini kalau kita nggak kerja, anak-anaknya yang stres. Anak-anak yang stres. Diajak keluar tiap hari, masa iya keluar tiap hari kan? Di rumah juga itu udah ada aktivitas lain, tapi kadang selalu timbul kangen ya ketemu sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya. Jadi saya coba tuh 2013 saya keluar. 2013 tuh nggak ada apa-apa, 2014 baru ada pengumuman tuh. Iseng aja nyoba. Malah asalnya sih sebenarnya karena pengen ada aktivitas lagi, pengen masuk lagi ke TAF. Pokoknya pengen kerja lagi, tidak ada aktivitas di rumah. Nyobain sih iseng-iseng usaha apa, kayaknya nggak pernah ada yang goal gitu, mau usaha-usaha lain. Jadi udahlah, kayaknya pasrah, pengen kerja lagi. Kalau nggak di TAF ya pengen masuk pegawai negeri, tapi nggak ada lowongan saat itu. Jadi pas ada lowongan ya iseng-iseng masukin ya goal. Oke. Jadi sempat nggak kerja ya? Sempat nggak kerja. 2013 dari Oktober sampai 2014 juga nggak kerja. Nggak kerja juga ya? 2015 Maret baru masuk. Karena prosesnya yang itu tuh setahun. Proses dari mulai tes sampai seleksi ya? Masukin administrasi
bulan Agustus. Terus lulusnya administrasi di bulan Desember. Desember awal, Desember akhir deh. Tapi langsung pengumumannya keluar karena pakai CAT. Setelah itu nunggu lagi masuk kerja sampai bulan Maret. Jadi CAT itu apa sih? Computer Automatic Test. Ya. Jadi tesnya pakai itu ya, pakai komputer gitu ya. Nggak ada masalah, nggak seperti pemilu kemarin. Enggak ya. Itu saya juga deg-degan. Karena posisi udah 7 bulan, lagi hamil. Oh, lagi hamil. Lagi hamil. Jadi sampai googling wanita hamil ada yang pingsan nggak saat tes CPNS. Saya malu gitu di saat yang lain pada fresh graduate, sedangkan saya udah kepala 3 masih mau nyobain CPNS. Udahlah gimana nanti terserah gitu. Jadi cobain masuk dan memang bener kita nggak bawa alat tes sedikit pun, cuman bawa KTP dan kartu ujian aja. Oh, terus lolos aja gitu. Pada saat hari itu langsung lolos, masuk passing grade dulu, passing grade, nanti di luar di list namanya, ternyata namanya masuk. Tapi karena saya nggak pede, karena saya hamil, langsung pulang. Takut dilatih orang sama fresh graduate itu ngajain banget ibu hamil ikutan tes. Tapi mungkin rezekinya si dalam ya, bayi jawab bayi ya. Terus kan ini nih, kita pressure-nya tinggi gitu. Terus kemudian nggak kerja, stres nggak sih? Pressure tinggi, terus nggak kerja. Stres juga. Stres ya. pengen di pressure juga. pengen melakukan sesuatu gitu ya. Rasanya terus pengen ngomong sama orang, ngobrol, ketemu sama orang gitu. Sampai saya bilang sama suami kayak gini, ini saya tuh kayaknya tuh tiap hari nggak ada tantangan, gimana kalau di rumah ini kita bikin jadwal. Ada hari olahraga, hari baca, hari tes tes Al-Quran, hafalan Al-Quran. Terus kita pokoknya ada di bidang-bidangnya aja, bidang olahraga, bidang seni, bidang agamanya, katanya kan. Suami saya gini, males banget. Nggak didukung gitu kan, biar ada ada achievementnya. Nih saya mau bikin kayak begini, mau nggak? Mau, gimana dong gitu kan. Jadi kesal sendiri ya. Terus ngapain gitu. Terus habis itu kan ya sibuk pegawai negeri sama sibuk melahirkan ya. Pas masuk lagi kerja lagi jadi pegawai negeri itu mulai aktivitas pegawai negeri itu setelah melahirkan ya? Setelah melahirkan 2 bulan. 2 bulan setelah melahirkan. Panggil ini ya? 1 bulan. Melahirkan bulan Februari, masuk di Maret. 1 bulan ya? Ya, 1 bulan. Jadi soalnya nggak ada cuti 3 bulan ya? Cuti 3 bulan, masa baru masuk langsung cuti lagi. Iya. Terus langsung itu rasanya gimana tuh? Wah, kerja lagi nih gitu. Semangat ya. Terus kebayangnya waktu baru kerja pertama itu kayak gimana sih pegawai negeri? Kan banyak nih orang-orang sekarang, terutama anak-anak muda juga banyak juga yang ini ya, yang pengen masuk pegawai negeri gitu. Ya aman gitulah ya. Aman sampai cari aman gitu ya. Kalau pekerjaan kan konotasinya kalau pegawai negeri itu nggak akan dipecat lah gitu, nggak akan dikeluarin, nggak akan ada penyusutan. Padahal sebenarnya sekarang juga enggak ya, ada ya tetap ya. Tapi kan konotasinya seperti itu gitu ya. Terus orang-orang berlomba-lomba supaya secure jadi sampai pensiunnya. Setelah lulus sekolah tuh tujuannya pengen pegawai negeri. Pegawai negeri gitu, karena aman gitu, nggak ada ini apalagi negatifnya itu kan nyantai gitu ya. Sebenarnya nyantai nggak sih waktu pas baru masuk dibandingkan dengan waktu kita dengan targetnya yang sangat ketat itu, dibandingkan dengan baru masuk pegawai negeri itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang nyantai nggak nyantai juga. Apalagi di keuangan. Mungkin sebagian orang mungkin tahu ya Bu ya, kalau misalnya di keuangan dia sudah ada timingnya gitu, jadwalnya schedule-nya apa gitu ya. Gitu ya. Terus ketika saya masuk juga, ternyata ini juga ya
ripuh gitu kan, ripuh juga. Tapi mungkin beda. Kalau ini lebih ke schedule gitu, harus apa ya? Harus tanggal sekian harus selesai, tanggal sekian harus selesai gitu ya. Jadi apa ya? Case-nya berbeda, tapi ketika di swasta itu kita lebih ke apa ya, target-target yang sudah ditentukan oleh kantor, gitu kan, oleh setiap perusahaan itu beda gitu. Kalau ini mungkin di bidang pemerintahan karena schedule-nya sudah ada. Nah, terkadang misalnya ada yang santai, mungkin itu hanya segelintir oknum ya, segelintir oknum yang suka santai. Yang suka santai, memang bawaannya udah santai. Bawaannya gitu. Santai gitu. Tapi pada apa ya, iklimnya aja yang beda, Kalau di sana kan udah ada SOP-nya mungkin ya, kayak gimana kita karyawan tuh harus seperti apa. Pada saat datang juga karena belum dikasih kerjaan kan, dikasih kerjaan. Awalnya sih saya datang masuk ya, karena belum dikasih kerjaan, apalagi masih CPNS. Ya duduk aja, sampai saya bilang mau minta kerjaan, apa yang mau saya kerjain, sampai saya tuh seharian cuman ngecapin kupon, nggak apa-apa, biar saya ada kerjaan, mau ngecapin gitu, karena memang mungkin belum dikasih tugas ya. Pada saat belum dikasih tugas ya apa aja lah, mungkin sebagian orang enak santai. Kalau saya tuh kayaknya sampai jam 4 tuh capek, dan bener capek. Menunggu itu capek. Pulang ke rumah mandi, tidur. Saking capeknya nunggu kerjaan. Nunggu apa ya, jangan sampai dianggurin gitu ya. Ya kalau kesininya ya udah ada kerjaan, malah sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Tapi mungkin beda apanya ya? Model stresnya kali beda gitu ya. Stresnya beda. Gitu ya, iya sih. Bu Ana ini kan di pemerintahan yang Pemda lah gitu, di bawah Pemda ya. Kalau misalnya orang konotasinya kan di Pemda itu paling santai lah di antara CPNS lain gitu, konotasinya ya, konotasinya. Kami yang belum pernah masuk pegawai negeri kan nggak tahu ya. Tapi bener nggak sih itu, maksudnya kan ada yang santai, memang itu pilihan, atau ada bagian-bagian kerjaan yang memang nyantai, ada bagian kerjaan yang ya kalau terpaku di situ ya mau nggak mau kerjanya stres juga gitu. Itu gimana tuh, Bu Ana? Yang santai sebenarnya enggak. Kalau saya sih nggak ada santainya, Bu. Nggak kebagian santai ya? Nggak kebagian santai. Malah teman saya suka bilang, kasihan banget kamu mondar-mandir mulu, misalnya gitu kan. Ya beda-beda bagian, karena mungkin kita kan di kewilayahan, saya kan bagian di kewilayahan. Jadi setiap bagian ya mereka sibuk dengan tupoksinya masing-masing. Jadi tupoksi itu tugas pokok fungsi. Gitu. Jadi mereka ada yang ke kewilayahan gitu. Saya sendiri kan di keuangan. Jadi kalau keuangan tuh pembayaran, dan pembayaran itu berhubungan dengan keuangan lagi yang bagian kelurahan. Jadi kelurahan berhubungan dengan saya, lalu saya juga harus bolak-balik ke Pemkot kan ya, ke BPKA. Ya itu lingkarannya seperti itu. Beda lagi dengan orang yang orang pemerintahan yang dia harus pelayanan publik. Yang di depan situ dia kan mungkin harus standby. Tapi ada juga nih yang santai misalnya ya. Yang santai ini yang santai ini nggak semua santai, mungkin dia kebagian lagi santai-santainya aja, Bu. Karena beda tugasnya beda tugasnya gitu. Jadi sebenarnya bukan karena santainya pegawai negeri, atau mungkin itu zaman dahulu kala ya. Iya, sekarang mitos kan, zaman dahulu kala kali ya. Sekarang kan setiap hari kan kita harus ngisi aktivitas kita. Oh, ada juga ya isian aktivitas dari harus sekitar 350 menit
Oh, sehari. Ya. Jadi apa aja yang Nanti kalau misalnya dianya santai, dia nggak ada inputan buat misi apa, karena nanti dia nggak akan kelihatan ya. Dan itu yang mengaruh kepada ya tunjangan kinerjanya. Oh, iya. Jadi tunjangan kinerja itu bisa berbeda-beda setiap orang. Beda-beda. Oh, oke. Yeah. Bedanya itu di percentage-nya atau apanya? Beda-bedanya pertamanya itu ya dari kinerjanya dia tidak memenuhi dalam 1 bulan. Lalu dipotong ada persentasenya. Terus kehadiran juga dipotong. Lalu yang terlambat juga dipotong. Terlambat dipotong. Semua dipotong. Jadi ternyata nggak enak ya. Jadi kalau misalnya hari Senin juga itu udah dipotong 3%. Gitu. Ya kalau tiap hari melakukan sesuatu yang memang mengakibatkan untuk potong ya habis. Yang diterima nggak banyak-banyak juga gitu. Mau nggak mau ya kita tuh pagi-pagi jangan telat dan aktivitas ya harus memenuhi. Ya. Iya. Ya berarti mungkin zaman dulu ya kita lihat kayaknya santai ya, orang luar yang ngelihat nih santai gitu. Terus zaman sekarang kayaknya udah beda banget sih ya. ASN itu pressure-nya juga sama. Bisa juga diberhentikan kalau pekerjaannya nggak bener gitu. Jadi sama aja kali kayaknya ya negeri sama aja. Malah kan sekarang ada juga tuh sekarang yang inovasi. Kalau kita kan Kaizen. Dinilai ASN berprestasi. Oh, ada juga gitu ya. Iya, saya mau nanya itu. Kalau dulu kita kan diwajibkan harus membuat satu ide inovasi. Gitu ya, ide inovasi gitu ya. Di pegawai negeri juga, tapi nggak harus ada. Ya? Atau harus? Sekarang nggak diwajibkan, tapi ditampung si inovasi itu dan jadi reward juga buat ASN-nya sama buat SKPD-nya. Gitu. SKPD itu apa ya? Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Bener ya Tenanda ya? Unit kerjanya lah ya gitu ya, unit kerjanya. Iya. Jadi itu maksudnya ya berarti atasan akan memaksa bawahan untuk mencapai ininya ya, inovasi. Membuat ada inovasi karena atau bagaimana tuh? Nah kalau dulu kan di kita kan ada semacam push gitu ya, diwajibkan. Kalau ini sih enggak. Kalau ini enggak. Kalau ada dapat plus gitu ya. Nah, terus kalaupun misalnya ada ada penilaian nih, penilaian unit kerja. Misalnya ada nggak punya inovasi gitu kan. Nah kalau berarti dia tidak bisa memasukkan kan. Nah itu mungkin jadi minusnya. Tapi kalau dulu kan pasti tiap cabang dia punya punya inovasi. Kalau sekarang enggak, jadi enggak di-push kayak gitu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya apalagi dengan sekarang ASN juga dengan gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan apa lagi ya? Nggak ada ya. Gaji pokok dan tunjangan kinerja itu take home pay-nya mirip-mirip lah dengan swasta sekarang ini ya, benar ya. Tapi kerjanya juga jadi mirip-mirip ya, maksudnya. Jadi mirip-mirip. Dulu kan waktu zaman saya masih muda ya, itu pegawai negeri itu jauh sekali ya penghasilan take home pay-nya dengan swasta di tempat kita kerja lah gitu, di grup perusahaan kita kerja. Itu kan jauh banget. Sekarang nggak terlalu jauh secara take home pay, tapi akibatnya juga pekerjaannya juga nggak terlalu jauh ya, nggak sepele, nggak seperti dulu bisa ditinggalin apalagi kalau misalnya di kecamatan KTP bisa dientar-entar gitu, bisa 1 tahun nggak jadi. Sekarang mah medsos langsung. Iya, langsung viral, jadinya rame gitu. Jadi sebenarnya jadi ASN atau swasta sama aja. Gitu. Sama aja secara pekerjaan. Jadi nggak ada yang mungkin beda model pressure-nya aja, tapi sebenarnya mirip-mirip ya. Gitu. Karena mungkin kalau di swasta lebih ke ini ya,
lebih ke niaga mungkin ya. Ya, karena itu menyangkut perusahaan ya, profit perusahaan gitu ya, income. Kalau di sini lebih ke pelayanan ya, publik, pelayanan gitu. publik. Mungkin yang paling berat itu pekerjaannya di bagian pelayanan publik langsung kali ya, yang mau nggak mau harus hadir di tempat terus-terusan atau sama aja? Yang paling berat biasanya sih di keuangan. Keuangan. Kalau pelayanan publik itu kita sama ya, pelayanan publik sama mungkin keuangan. Kalau pelayanan publik dia menjaga supaya supaya pelayanan publik dapat tercapai ya semua. Ya, masyarakat happy lah gitu ya. Dapat terlayani dengan baik gitu kan. Semuanya semua yang diminta sama masyarakat yang dijanjikan ke masyarakat ya sesuai gitu. Nah, supportingnya, di bagian keuangan kan semua kegiatan itu harus disupport sama keuangan. Dan keuangan sendiri dia kan terkadang pada saat prosesnya itu banyak hal yang harus dicapai dan deadline segala macam, terus perubahan anggaran segala macam gitu. Terus apalagi kalau pembayaran layak dibayar apa enggak, yang kayak gitu juga tetap harus diperhatikan ya. Jangan bayar-bayar aja terus tahu-tahu nggak ada bukti yang cukup, dikira korupsi nanti. Iya. Oke. Terus ini yang menarik itu pada saat nganggur itu, pada saat yang belum kerja itu ya. Pada saat belum kerja itu apa ya namanya, kan ada suatu perasaan nggak enak itu masalah duitnya atau aktivitasnya? Kalau duit nggak masalah dong, dari suami kan ya enak ya kalau jadi istri itu punya duit dikasih gitu ya. Kalau sepanjang duitnya cukup oke aja kan ya. Cuman aktualisasi dirinya kah atau yang membuat pengen kerja lagi itu? Kalau sibuk kan adalah di rumah ada anak yang perlu diurus kan, masak dan saya kayak nggak mau ngurus anak. Tapi sebenarnya apa sih? Apa aktualisasi diri atau pengen ngobrol aja? Ngobrol kan bisa arisan juga. Kangen sama meja bundar sih. Meja bundar. Iya. Ya itu dia, kayak bangun tidur ini mau ngapain sampai saya bilang udah deh, saya mau bikin program sendiri gitu. Mau begini, ternyata kan nggak jalan juga gitu. Terus, karena nggak ada lawannya. Nggak ada lawan gitu. Yuk kita bikin begini nggak juga gitu. Kalau di kantor kan ada lawannya, maksudnya ada tim yang akan merespon atau atasan yang akan merespon atau ya maksudnya ada imbal baliknya, ada tektokannya gitu ya. Kalau di rumah kan kita bilang kita pengen gini-gini, belum tentu suami mungkin udah capek sampai rumah. Suruh ikutan program. Kali ya. Ya kali ya. Apalagi anak ya. Programnya cuma pengen main. Apalan enggak nanti aja mungkin ya. PR aja udah cukup gitu ya. Jadi cuma pengen ada sesuatu yang dilakukan ya. Iya, ada yang dilakukan aja. Ada yang dilakukan supaya saya keluar rumah itu bukan hanya main. Nggak mau main. Kalau main terus nanti nggak enak juga ya. Masa main tiap hari, tetangga juga ngeliatin masa saya main-main terus. Main keluar rumah aja tapi bermanfaat. Ada sesuatu ya. Ada inilah, saya menghasilkan sesuatu hari ini gitu, selain masak dan nyuci piring gitu. Sebenarnya kan masuk CPNS juga iseng karena kan sebelumnya udah pengalaman gagal. Karena udah nggak berharap gitu ya. Kayaknya sih susah banget ya masuk PNS itu, kayaknya gagal terus. Siapa yang masuk sih gitu kan? Udahlah nggak merasa paling pintar. Tiba-tiba ditelepon sama teteh itu Kota Bandung, ngebutuhinnya akuntansinya 30. Terus saya gini, kayaknya saya nggak akan kayaknya kalau 30 mah saya ada peluang. Kalau kosongnya kuotanya cuma 1, saya mundur. Kalau kuotanya 30 ya ada harapan. Ada harapan. Makanya ya udahlah cobain gitu. Dan itu pertama kali pakai CAT. Oh iya.
Terus pakai CAT itu sulit nggak sih? Sama aja sih ya tesnya. Maksudnya deg-degan nggak? Ini masuk, ini nggak dibaca komputer nggak gitu? Gini, karena saya niatnya nggak ada orang yang berhasil tanpa perjuangan. Iya. Gitu yang kemarin-kemarin saya gagal. Karena nyantai. Karena nyantai, iseng aja gitu. Kali ini saya harus belajar. Jadi saya niat beli buku. Oh, beli buku ya? Beli buku Kepala Sari. Beli buku Kepala Sari harganya 27.000. Itu modal saya. Modal saya 27.000. Jadi saya mengukur kemampuan. Kalau yang bahasa Inggris kan udah itu ya, apa namanya tuh tes di luar, tes di luar, TOEFL-nya hasilnya aja. Jadi yang nggak bisa itu rata-rata yang bisa dan yang nggak bisa. Saya bisanya matematika, berarti harus diingetin lagi matematika supaya nantinya nilainya lebih bagus. Gitu. Yang nggak bisa saya apa? Yang nggak bisa saya kebangsaan, wawasan kebangsaan kan itu Pancasila zaman Soekarno kan lupa. Terus BPUPK itu lupa kan. Nah, saya belajar itu benar-benar sambil perut gede itu belajar. Dan hasilnya itu soalnya pas itu ya, nggak meleset banget. Abjadnya juga itu mungkin itu tipsnya buat yang mau tes tuh. Dibaca sampai diingat. Terus itu lagi jadi ada niat sih Bu, ada niat. Pokoknya harus niat. Yang kemarin-kemarin saya nggak ada niat. Yang ini saya harus belajar. Gitu. Makanya kaget. Pas soal ini soalnya yang kemarin kadang ada pilihan yang dirubah, tapi kadang ada yang itu masih yang itu. Makanya saya bilang ke orang-orang kalau mau belajar, ya belajar yang benar belajar gitu kan. Gitu. Ya udah. Iya, itu buat tips yang mau jadi ASN tuh. Belajar, cari bukunya ya. Cari buku 27.000. Sekarang nggak 27.000 lagi kali ya. Orang-orang nanya, bayar berapa masuk CPNS? Enggak, 27.000. Ngapain bayar? Buat belajar aja. Oh iya, itu satu juga ya, satu hal. Kalau dulu tuh kan mau jadi PNS tuh kan kita mesti cari orang dalam, bayar. Kalau sekarang semuanya nggak bisa bayar-bayaran ya, semuanya itu lewat gitu ya, lewat tes yang terbuka ya. Tes yang terbuka nanti soalnya angka kita terbuka, setelah terbuka nanti diupload. Tapi tiba-tiba nanti nama kita hilang. Kok namanya nilainya dipantau, semua orang mantau. Sampai saya suka nanya ya dulu waktu di Twitternya, apa yang harus dikumpulkan, misalnya KTP-nya apa gitu. Pas saya ketemu nama orang yang di Twitter, namanya siapa pas kenal Anda Mutiara gitu ya. Oh ini yang suka nanya di Twitter. Oh ada Twitternya ya, jadi kita bisa nanya gitu pas ya. Awal. Jadi kan rame tuh Twitternya di BKD gitu, kepegawaian. Terus sering nanya. Jadi mungkin orang-orang juga pada saat sudah tes namanya keluar dan dia pengen memantau dan pengen bertanya, nah disitulah sering nanya gitu. Ya makanya pas ini ada Mutiara yang suka nanya, iya. Ketahuan. Oh jadi bener-bener ini ya, itu kan 10 tahun yang lalu ya. Iya. 10 tahun yang lalu itu udah bener-bener mulai terbuka ya. Nggak seperti yang sebelumnya kan hilang, nggak tahu, nggak jelas gitu. Berapa nggak tahu. Kalau sekarang itu apalagi zaman ke arah-arah sekarang itu sebenarnya udah benar-benar terbuka banget gitu ya nilainya. Tapi kalau ada bagiannya interview nggak di akhir atau interview nggak ada ya? Iya. Jadi langsung ini aja pokoknya. Tes, oke, terima, lolos dengan tesnya itu udah selesai gitu ya. Menurut aku ya kekurangannya itu sih, kan itu ada sih tes psikolog di situ juga, tes kepribadian. Tapi kan belum mencakup semua. Harusnya sih tambahin itu ya tes. Tuh usulan buat. Menurut aku, karena suka ada sikap-sikap yang aneh saya temukan gitu. Salah satunya buat Kemenpan ya. Iya. Ya, gitu kira-kira ya buat yang pengen jadi ASN, yang sekarang udah lagi kerja di swasta, mau jadi ASN.
mau kerja di mana aja rasanya sih sama-sama aja ya. Pressure-nya sama, kerja di ASN juga nggak nyantai-nyantai juga, nggak seperti bayangan orang gitu. Terus kerja di ASN bisa nyambi-nyambi, bisa apa dapet ininya, enggak gitu juga ya. Mungkin zaman dulu karena nggak harus absen, nggak harus apa segala macam, nggak ada. Retina sekarang. Retina apalagi. Oh, absen retina ya. Nggak bisa ditip retina. Nggak bisa. jadi apa namanya, yang ya pokoknya yang buat yang nonton ini yang punya niat pindah kerja ASN, tinggal ini aja tujuannya apa ya. Kalau tujuannya mau kaya jangan karena nggak bisa kaya gitu. Tapi kalau misalnya pengen cari aman, ya mungkin lebih aman sih, tapi sama juga ya dengan di swasta. Tetap aja kalau performance-nya jelek banget, performance harus bagus. Performance tetap harus bagus. Kalau performanya jelek banget, bisa di-cut juga ya. Kalau performanya jelek, ya bisa dapatnya yang dibawa pulang juga sedikit gitu. Tapi kalau jelek terus-terusan jelek, bisa di-cut juga ya, bisa di-cut juga. Jadi sama aja gitu, tinggal pengennya apa gitu. Jadi kalau yang mau jadi, kalau yang lebih suka kerja dengan pressure yang lebih tinggi dan banyak tantangan-tantangan yang aneh-aneh, apalagi di teman-teman kita dapat reward ke Vietnam, kemana. Nah kalau itu di ASN nggak ada, kalau di swasta mungkin ada ya, ada beberapa swasta yang kayak gitu karena ada target-target pekerjaan yang tercapai. Jadi tinggal pilihan jiwa mau jadi ASN atau mau jadi, atau asal yang penting dapat kerja gitu. Ada juga yang penting dikerjakan. Gitu ya. Oke, gitu sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang mau bekerja atau yang mau pindah kerja atau yang mau jadi ASN. Mungkin next time-nya kita akan ngomong lagi trik-trik untuk jadi ASN. Mungkin ya kita cari bahannya yang apa, pengalaman-pengalaman yang jadi ASN. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi.